Halo Nak Lensa, ketemu lagi dengan kami di podcast yang berikutnya. Malam ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Untuk mengambil waktunya pun sangat-sangat sulit. Hampir 4 bulan saya minta waktu dengan beliau ini, dan akhirnya malam ini beliau bersedia untuk hadir di studio Anak Lensa Project. Saya Robi SN akan sedikit bertanya, bahkan banyak bila dikasih ini ya waktu ya sama beliau nanti ya. Mungkin kamera bisa langsung ke arah siapa tamu kita malam ini, Pep? Oke. Di depan saya ini ada ganteng sekali. Dari ketawanya juga sudah sangat khas ya. Di depan saya ada Kak Wari, yang lebih tepatnya yang selalu disapa Kak Wari. Mungkin boleh pelan-pelan Kak Wari? Izin membuka masker. Biar kelihatan aslinya. Assalamualaikum Kak Wari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak di studio Anak Lensa Project. Sekitar 4 bulan yang lalu kami sempat wawancara dengan Kak Wari di podcast kami, dan malam ini hadir kembali. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, syukur. Jadi bangga bisa hadir di studio Anak Lensa. Kali bangga ini ada generasi muda Lahat yang membuat satu perubahan. Kak Wari pikir dengan adanya studio ini kita bisa bersilaturahmi, amin. Bisa saling mengisi. Terima kasih Kak Wari sudah diundang di sini. Dan kami juga terima kasih sudah hadir di sini dalam kesibukan Kak Wari yang sangat padat ya. Kami juga melihat Kak Wari sedang reses ya Kak ya. Reses ke Lahat ya, selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Nah, dan kedatangan Kak Wari ke Lahat dalam reses juga kami lihat agak sedikit viral kemarin pada saat masuk ke lapas. Oh. Kaget kita bercerita dikit Kak tentang itu. Kak izin, berapa hari Kak bakal stay di Lahat dalam rangka reses? Kak Wari 8 hari. Jadi dapil Kak Wari itu Lahat, Pagar Alam, Pathlawang. Ya, jadi kita keliling dan kawan-kawan DPRD yang lain yang dapil 7 ya, dan alhamdulillah ini hari-hari terakhir Kak Wari di sini. Jadi mudah-mudahan hari-hari ini kita bisa ngobrol banyak, kita bisa cerita, dan reses pun menginput apa yang diinginkan masyarakat. Kami sebagai wakil rakyat tetaplah terus mendengarkan harapan-harapan rakyat untuk apa dibawa kemana Lahat, Pagar Alam, Pathlawang maupun Sumatera Selatan ke depan. Dan yang kami tahu dan kami kenal, sosok Kak Wari itu sangat bersahabat dan milenial yang kami lihat. Milenial dengan yang muda, terus dengan yang tua juga sangat kenal dengan Kak Wari ya. Mungkin kalau kami lihat di situ seperti tidak ada sekat antara Kak Wari yang sebagai seorang pejabat negara juga ya Kak Wari, yang orang tua juga menanggil Nak Wari. Kalau saya dengar itu juga yang setara umurnya atau sejawat tuh manggil Kiaji. Terus anak-anak juga manggil Kak Wari atau Pak Wari gitu. Jadi mungkin tidak melihat sosok bupatinya saat itu karena memang tidak ada sekat dan bentuk keharmonisan ya. Kak, itu memang di setting atau memang mana Kak? Enggak. Jadi gini. Apa rumusnya Kak? Dulu sebelum Kak Wari menjadi bupati, aku melihat begitu jauh jarak antara pemimpin dengan rakyat, begitu jauh jarak antara birokrasi dengan masyarakatnya. Makanya di tagline Kak Wari di 2025, pertama Kak Wari mencalonkan diri, Kak Wari buat tagline-nya saatnya berubah. Apa yang harus dirubah? Inilah yang harus dirubah. Bahwasanya kita harus bersahabat dengan siapapun, dengan jabatan apapun yang kita miliki. Ya, sampai saatnya di zaman Kak Wari menjadi bupati, aku bilang jangan panggil aku orang nomor 1, karena aku tidak mau terlalu dibawa ke arah sanjungan. Kalau udah bicara tentang nomor 1, kasihan dengan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, apalagi rakyat di nomor 100.000, 200.000 gitu. Itu membuat jarak. Kedua, kita membiasakan gitu. Aku tidak mau dipanggil bupati. Karena apa? Menurut aku jabatan tuh ada umurnya dan terbukti sekarang. 2 periode Kak Wari membangun Lahat ini. Terbayang enggak kalau aku masih harus dipanggil bupati? Benar. Tidak lucu lagi kan? Subhanallah Kak. Ternyata bupati itu ada akhirnya. 10 tahun tuh bersyukur bisa 10 tahun. Ada yang enggak sampai 10 tahun gitu. Nah, jadi aku lebih ke Kak Wari. Kak Wari itu asal katanya dari Kakang. Kakang, Ading, Ayu. Ya, kawan-kawan Medan kenapa enggak Abang, Bang? Ya Medan Abang. Jakarta Abang. Kalau Lahat Kakang, aku harus popularkan Kak Warinya.
Nah jadi aku lebih nyaman gitu dipanggil Kak Wari. Kenapa? Setelah jadi bupati dan sebelum jadi bupati dan sesudah jadi bupati, aku tetaplah Kak Wari gitu. Tetap Kak Wari. Ya. Hari ini pun Kak Wari itu walaupun tidak punya jabatan lagi. Nah. Terbayang enggak kalau aku masih nak dipanggil bupati-bupati apa? Bupati dusun tinggal. Bupati dusun tinggal. Ya, jadi jabatan itu menurut aku membuat kita justru harus berbagi. Berbagi ya salah satu itu bersahabat. Bersahabat tuh tanpa pamrih, tidak memilih. Jangan dia dilihat anak-anak, jangan dilihat orang tuanya. Ini bagian dari kehidupan kita. Apalagi kita pernah dikasih kesempatan untuk menjabat sebagai seorang bupati. Kak Wari bersyukur bisa memimpin Kabupaten Lahat 10 tahun. Orang tua aku ngomong, bapak aku ngomong, ibu aku ngomong, pejabat itu adalah pengayom. Pengayom itu adalah seorang ayah, seorang bapak. Jadi waktu kita menjadi pejabat, kita tidak lihat umur kita. Kita memperlihatkan kita ini bagian dari orang yang bisa mengayomi, bisa membahagiakan, bisa memberi rasa sayang. Itulah inti daripada jabatan yang harus kita bagikan ke rakyat. Makanya dalam kepemimpinan kami setelah menjadi bupati, ya. Pada saat menjadi bupati dan setelah tidak menjadi bupati lagi, rasa sayang itu terus Kak Wari bagi gitu. Ya, Kak Wari bagi dengan siapapun. Karena aku selalu punya prinsip dalam hidup ini. Lagu Indonesia Raya tuh ya. Dalam petikan lagu Indonesia Raya itu ada yang kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kita nih bukan membutuhkan pembangunan menyeluruh dalam arti membangun ini, tapi membangun harga diri itu lebih baik. Lebih baik. Ya, sebagai seorang bupati menyapa, menyayangi generasi muda, orang tua kita santun, kita sujud dan sebagainya, itu membangun jiwa mereka. Membangun jiwa mereka supaya mereka merasa memiliki harga diri. Dan kalau siapapun memiliki harga diri dan harga dirinya dibangun, dia akan menjadi bagian dari pembangunan itu. Jadi sebagai pejabat kita mudah, kalau rakyatnya menjadi bagian dari pembangunan itu, kita mudah. Bukan cuma kita pemimpin yang membangun, rakyat pun ikut membangun, rakyat pun menjaga. Ada kata-kata Kak Wari, sayangi lahat. Kenapa sayangi lahat? Lahat itu milik kita bersama, bukan cuma tugas Kak Wari menyayangi lahat, tugas kita semua menyayangi lahat. Akhirnya kalau kita semua sudah menyayangi, semuanya memberikan kontribusi dalam pembangunan itu. Benar. Artinya memang ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari orang tua Kak Wari dulu ya. Betul. Sudah kalau bahasa dari wong tua aku Kak, bawaan badan memang Kak. Bawaan badan. Kalau aku belajar dari pemimpin itu harus tahu dia kearifan lokal. Dari mana kita nih gitu. Kita dari Lahat. Lahat itu apa? Lahat itu salah satu kabupaten tertua di Sumatera Selatan. Setelah Palembang. Setelah Palembang gitu. Umur Lahat itu udah ratusan tahun. Ya penuh dengan orang-orang yang memiliki petata petiti. Petata petiti itu ya sikap santun, sikap sayang, budi pekerti nomor 1. Ya, aku sampaikan dulu kalau aku SMP, SD, rapot itu dilihat bukan dari nilai 89 rapot matematikanya. Dilihat dari kelakuan baiknya apa gitu. Bapak aku silakan matematikanya 6 enggak masalah. Ya. Asal apa? Kelakuan kalian A. Kelakuan baiknya A. Budi pekertinya A gitu. Kenapa? Ternyata betul gitu. Yang membuat orang berharga itu dalam kehidupannya bukan nilai-nilai dia pinter. Ya, kita pintar tapi kita tidak ada petata petiti, tidak ada bisa memberikan rasa sayang, tidak ada memberikan rasa santun, tidak punya etika. Malak wong nyinoknya. Nah jadi gitu, itu yang paling utama. Termasuk anak-anakku pun seperti itu. Ya, kalian mungkin kenal zaman-zaman aku menjadi bupati. Seorang bupati kok bisa sujud dengan rakyatnya? Sujud itu tulus gitu, itu udah gampang. Karena apa? Pada saat kita punya menjadi bupati itu perasaan kita semuanya itu milik kita. Jabatan milik kita, kekuasaan milik kita, ya, aset-aset negara tuh milik kita, perasaan kita. Padahal bukan punya rakyat. Itu punya rakyat, titipan mereka yang percaya kepada kita, memilih kita. Makanya pada saat aku jadi bupati, aku berikan respek yang luar biasa dengan rakyatku.
Ya, dan itu kubuktikan bukan cuman kata-kata hari ini. Dan itu terbukti, Kak. Terbukti. Jadi kami juga lihat, Kak, pada saat reses Kakak kemarin di Lahat itu lebih tepatnya ke lapas. Itu sempat viral di beberapa medsos dan itu memang nyata. Ya. Dan semua tuh manggil Kak Wari. Itu mungkin buah dari perbuatan baik silaturahmi Kak Wari selama ini yang kami lihat terus. Nah, terus satu lagi, Kak. Waktu Kakak ke lapas, itu Kakak ngasih perhatian. Terus ada info-info yang kami dengar, Kak Wari juga kasih mereka makanan tiap bulan atau perhatian itu. Apakah memang benar, Kak? Jangan kami dengar dari orang lain. Itu yang benar, Kak? Jadi gini ya, sebagai pemimpin ya, kita semestinya lapas itu bagian dari kita yang paling penting gitu. Ya, jadi Kak Wari ke lapas tuh membangun harga diri mereka. Jadi gitu. walaupun Kak Wari waktu itu saat ini di Palembang tetap kasih perhatian ke mereka. Gitu. Tetap. Jadi kenapa aku lakukan itu? Kak Wari itu unik gitu. Sampai kawan-kawan DPRD yang Kak Wari aja, Kak, seumur hidup aku baru ini ke lapas. Kata kawan-kawan yang lain. Bahkan mereka pun tidak pernah ke lapas. Belum pernah. Karena apa? Lapas itu identik dengan menakutkan. Menurut mereka. Tapi menurut aku enggak. Lapas ini orang-orang yang memang harus kita perhatikan. Kenapa mereka sampai masuk lapas? Pasti mereka kurang perhatian. 60% dari lapas itu adalah narkoba. Orang-orang narkoba tuh biasanya dia kurang perhatian. Perhatian dalam lingkungannya, dalam keluarganya, artinya dia cari pelarian lain. Nah, Kak Wari masuk dalam kehidupan mereka. Jangan sampai mereka ini yang hari ini merasa terbuang, karena siapapun sudah masuk lapas itu perasaannya ditinggal, terbuang. Ya, ndak ada lagi orang yang mau datang ke tempat mereka, ndak ada lagi sahabat, ndak ada lagi teman, ndak ada lagi orang yang dia cintai. Ya, tapi untuk Kak Wari justru Kak Wari harus masuk. Aku masuk ke lapas itu, ya bagian dari membangkitkan semangat mereka gitu. Tapi kadang-kadang waktu aku jadi bupati, aku masuk lapas banyak yang nyenggol aku. Hati-hati katanya. Kenapa masuk lapas? Pejabat nih dekatnya dengan lapas gitu. Tapi justru aku belajar gitu. Belajar mengingatkan diri aku. Ya, bahwasanya kita belajar dari mereka-mereka yang ada, dan menurut aku orang-orang yang ada di lapas itu adalah orang-orang yang hari ini belajar. Belajar dan sangat kuat. Sangat kuat. Kenapa aku sangat kuat? Tidak banyak. Ya, yang tahan dengan kondisi yang ada. Setelah itu aku ke lapas, aku memperhatikan fasilitas lapas itu gitu. Dengan adanya pejabat datang ke lapas itu, minimal ya ke lapas benar-benar gitu kan. Iya, benar. Dan mereka menyampaikan apa yang kurang dan aku tawarkan. Ternyata di lapas itu di musim kemarau ini mereka harus beli 10 ton air per hari loh, bayangkan. Karena kapasitas lapas ini sudah overload. Lapas ini yang memang kapasitasnya 250, tapi ternyata diisi oleh 450. Wow. Ya. Wow. Bayangkan, dalam satu kamar yang 4x6 ada 20 orang. Tidur berhimpit-himpitan. Terbayang enggak kalau enggak ada air? Terbayang enggak kalau suasananya seperti apa? Kak Wari datang, mendengarkan. Ya. Apa yang bisa Kak Wari bantu? Di zaman-zaman Kak Wari jadi bupati, Kak Wari tawarkan apa yang bisa Kak Wari bantu gitu. Walaupun Kak Wari sudah di Palembang, tapi Kakak masih. Sekarang Kak Wari tawarkan lagi, dan Kak Wari ngajak kawan-kawan DPRD, lihat mereka ini. Ya, kapasitasnya overload, kondisinya seperti ini, mereka butuh bantuan. Ayo kita bantu. Ya. Nah, persoalan makan dan sebagainya itu semestinya kecil. Tapi aku pikir, aku pernah ngajak sekda, kepala dinas, ayo kita makan sama-sama di lapas. Rata-rata uang mikir makan di lapas tuh, ya minta maaf ya. Takut, mungkin merasa jijik atau merasa kotor. Aku enggak. Justru Kak Wari makan. Justru kita contohkan, kita makan. Aku tanya sama kawan-kawan sekda waktu itu, enak enggak kita makan di sini? Apapun jawabannya dia ngomong enak. Enak enggak yang kita makan nih? Enak. Ya. Nah, kita pun memberikan rasa ke mereka. Jadi wong lapas tuh merasa, bapak ini galak bersama-sama kami. Ya, ku jabat tangan zaman-zaman dulu kalau sebelum COVID. Mungkin kalau ini ndak COVID lagi, Kak Wari pun tetap salaman. Tetap dengan penghuni lapas. Tetap, karena aku memberikan contoh gitu.
Kita harus berikan contoh, mereka ini manusia juga Ya, benar. yang patut dihargai. Yang hari ini kurang beruntung karena mereka tidak beruntung menurut aku. Tapi tidak beruntung itu bukan keinginan mereka. Tidak ada satupun cita-cita orang yang ada di lapas tuh kepingin masuk lapas. Penjara. Tidak ada mereka. Tidak ada cita-citanya. Tapi keadaan yang membuat seperti itu. Benar. Dan ternyata mereka belajar gitu. Setelah mereka di lapas mereka belajar. Aku tanya, apa yang paling berat di sini? Kami rindu, Pak. Yang kemarin mungkin tidak terlalu dekat dengan keluarga, tidak terlalu sayang dengan keluarga, di lapas mereka merasa keluarga itu bagian yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ya. Luar biasa, Pak. Mereka tidak mendapatkan lagi kebebasan karena semua harus diatur. Dan ternyata kebebasan itu adalah bagian yang luar biasa. Nah, aku bilang syukuri makanya. Kalau kita di luar kita berpikir aku tidak punya duit, aku nih miskin, aku nih susah, tapi aku masih punya kebebasan. Kebebasan ini yang bisa membuat aku cari nafkah. Kebebasan ini yang bisa membuat aku bersilaturahmi. Dan itu yang membuat kita tetap hidup. Kebebasan. Terus Kak, waktu reses di situ apakah ada permintaan untuk ada permintaan mereka solusi ya penghuni yang overload gitu? Ada. Jadi mereka minta kalau memungkinkan ada hibah tanah untuk memindahkan lapas tersebut karena memang lapas tersebut memang sudah overload. Sudah tuh mereka meminta mereka sederhana sebenarnya, Pak tolong Pak kalau ada dari provinsi bisa bantu kami mobil tangki gitu untuk mengambil air karena bayangkan mereka ndak ada anggaran beli 10 ton air tuh ndak ada anggarannya gitu. Kepala lapas berusaha di mana mereka harus mandi, mereka harus memenuhi kehidupan mereka dengan air tersebut. Jadi mudah-mudahan bantuan itu kita bawa sampaikan ke Pak Gubernur dan mudah-mudahan Pak Gubernur juga akan mengeluarkan tangan untuk membantu mobil tangki dan ambulans. Amin, gitu. amin. Insya Allah. Kak, terus Kak, ada sensasi apa Kak pada saat jadi anggota DPR dengan kepala daerah? Apakah ada rasa sensasi yang luar biasa Kak dengan di Tigo Dapil itu Kak pada saat turun ke wilayah Dapil Kakak itu? Jadi kalau sensasi menurut kawan gini, kalau kita jadi bupati ya, semua keputusan tuh ada di bupati gitu. Tapi kalau kita di DPRD ini kita kolektif kolegial, kita bersama-sama menyerap aspirasi. Aspirasi ini kita bawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi di paripurna dan kita minta dengan Pak Gubernur untuk bisa ya merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Jadi sama cukup menarik. Ya, kami bekerja untuk rakyat dan membahagiakan. Ya, karena kita orang politik nih kita dipilih oleh rakyat. Sama bupati, DPRD, kita dipilih oleh rakyat. Jadi kewajiban kita ya membahagiakan konstituen kita gitu. Terus Kak, waktu Kakak datang ke Lahat nih reses, biasanya reses berapa bulan sekali Kak? Reses tuh rata-rata 3 bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan atau 4 bulan sekali. Ini kan Kakak ada 1 minggu nih jeda di Lahat. Masih banyak ada rekan-rekan yang lama atau bawahan Kak Wari atau sahabat-sahabat atau pejabat-pejabat di zaman Kak Wari lu yang silaturahmi mungkin ngopi masih ada enggak kayaknya? Jadi gini, ini karena memang musim Covid. Kak Wari menahan diri lah ya. Menahan diri. Ya, padahal banyak yang pengen ketemu. Betul. Kalau memang Kak Wari buka rumah, aku pikir akan banyak yang datang. Tapi memang masyarakat ya. Ya, tapi kalau memang mereka perlu dan mereka tahu aku ada di Lahat, mereka datang dan aku terima. Sore ini pun masih ada beberapa yang cerita, punya cita-cita, pengen seperti ini, pengen seperti itu. Terus satu lagi Kak, yang kami lihat dari Kak Wari, 10 tahun terus ke Palembang, Caknya masih muda baik Kak. Makin lama makin fresh. Apa mungkin lingkungan di DPRD lebih membuat Kakak terpacu Kak? Enggak juga, jadi gini, persoalan muda atau tidak tuh saya pikir persoalan sehat. Sehat tuh sakit ya. Sakit tuh dimulai dari pikiran. Makanya kita harus positive thinking. Positive thinking. Siapapun kita anggap baik. Jangan membangun konflik. Ya, jangan membangun kebencian. Ini pesan untuk kami juga. Pesan untuk siapapun. Ya, aku pernah sempat jadi pemimpin. Kalau aku membangun kebencian, habis energi aku cuma untuk kebencian. Ya, jadi jangan membangun kebencian. Sayang, hidup di dunia ini tidak lama. Aku sudah 58 tahun ini. Ya, syukur-syukur aku seumur Nabi. Alhamdulillah aku bisa lebih.
umur yang singkat ini akan sayang sekali kalau kita cuman untuk membangun konflik. Jadi aku enggak pernah merasa curiga. Aku enggak pernah merasa ini enggak benar. Kalau memang mereka enggak benar, kita ajak ngomong gitu. Nah, positive thinking ini yang membuat kita sehat. Sayang energi kita buang-buang untuk hal-hal yang menurut aku tidak perlu. Hidup ini harus bahagia. Bahagia itu dimulai dari diri kita. Bahagiakan diri kita, bahagiakan lingkungan kita, bahagiakan sahabat kita, bahagiakan semua orang. Akhirnya kita hidup dalam satu lingkungan yang bahagia. Pada saat kita hidup dalam satu lingkungan bahagia, ya, energi yang ada dalam diri kita nih membangun untuk terus bangkit. Makanya gue bilang harga diri itu terbangun oleh positive thinking kita gitu. Terus Kak, gitu. yang paling dirindukan balik ke Lahat itu apa Kak? Kalau misalkan Kakak bilang apa makanannya, apa suasananya, apa ada satu tempat yang selalu Kakak kunjungi waktu balik ke Lahat, apakah masjid, apakah memang rumah keluarga besar, apa Kak? Yang paling dirindukan di Yang Lahat? Paling dirindukan itu adalah sapaan dari masyarakat. Oh itu. Jadi 10 tahun memimpin, aku hampir 2 tahun ini jadi DPRD. Aku pikir masyarakat tuh nggak terlalu care sama aku ya. Ternyata enggak. Mereka masih antusias. Mungkin Kakak pas ke pasar apa sekedar beli makanan ada yang Iya, sapa. betul. Mereka begitu bangga aku datang gitu. Mereka seneng dan suasana tuh seperti suasana aku masih memimpin Lahat dulu. Itu yang merindukan aku. Jadi kalau aku mungkin balik ke Lahat yang didatengin cuek, nggak peduli dengan aku, mungkin aku nggak terlalu sering ingin balik ke Lahat. Seringnya aku balik ke Lahat itu salah satu suasana itu, suasana yang selama ini aku bangun. Aku membangun suasana ini seperti yang Anda sampaikan tadi, bukan cuma dengan generasi tua, generasi muda pun. Bayangkan dulu anak-anak Lahat tuh panggil aku Wari, ya. Anak-anak kecil itu Wari, Kak Wari gitu. Kenapa? Memang satu keakraban yang dibangun dan aku bahagia dengan suasana itu dan hari ini pun masih seperti dapat, itu. Masih dapat suasana masih itu, dapat suasana masih itu. terus berjalan Iya, juga ya. aku ke Muara Gelumpai, aku ke daerah-daerah yang aku kenal, mereka masih sangat antusias dan meyakini bahwasanya aku pernah jadi bagian mereka dulu. Itu yang menarik. Yang selalu merindukan. Betul. Ya. Nah, terus Kak, yang kami lihat juga Kak Wari kan kiprahnya cukup panjang ya Kak ya. Dari awal berorganisasi, selanjutnya jadi pengusaha, menjadi bupati 2 periode, selanjutnya sekarang jadi anggota DPD provinsi. Kak, mungkin ada enggak nasihat-nasihat apa semacam saran untuk generasi muda saat ini, apakah harus berorganisasi Kak untuk bisa berkiprah seperti Kak Wari gitu Kak? Apa harus memulai dengan organisasi apa? Mungkin ada pesan-pesan apa seperti apa Kak? Jadi gini menurut Kak Wari, kita nih punya hidup gitu. Hidup kita nih harus diisi. Hidup kita tuh harus diisi bukan cuma diisi oleh diri kita sendiri, harus diisi oleh orang lain gitu. Untuk kita bisa diisi orang lain, kita harus bersilaturahmi. Ya, baik itu kawan sebaya, baik dengan orang tua. Kita punya ilmu setelah kita mendapatkan ilmu dari orang lain. Hari ini Aswari, ya kalau menutup diri, ilmunya cuma ilmu aku. Tapi kalau aku membuka diri, ilmunya aku dapat dari siapapun. Hari ini aku dapat ilmu dari Robi. Hari itu aku dapat ilmu dari orang-orang yang kutemui. Nah ini mestinya yang harus dibangun. Makanya generasi muda jangan tertutup. Jangan tertutup ya. Bukalah diri. Sorry, enggak apa-apa. Ya, Kak Wari terkenal loh dari dulu. Bukan cuma berorganisasi, bersahabat, berteman. Dan penting, teman itu bagian dari kehidupan kita. Aku balik ke sini, aku masih punya teman-teman lama aku dan itu membahagiakan. Karena apa? Kita punya cerita lama. Kita punya cerita pada saat kita kecil, kita punya cerita pada saat kita remaja, kita punya cerita pada saat kita belum memiliki apa-apa. Bahkan Kakak kesini setelah hajatan, datang dari hajatan juga kayaknya, artinya masih datang ke tempat sahabat-sahabat lama. Penting. Senior-senior gitu. Penting. Ya, jadi kita harus membuka diri. Jadi generasi yang membuka diri itu generasi yang mendapatkan manfaat yang banyak. Tapi kalau kita menutup diri, kita minta maaf, ada istilah kata dalam tempurung. Ya, kita merasa besar, kita merasa hebat, itu harus dibuang. Semakin Anda memiliki banyak sahabat, Anda tidak bisa merasa hebat. Karena apa? Kalau Anda
Adinda atau saya membuat diri saya selalu hebat, kita tidak punya kawan dong. Harus buka cakrawala. Harus buka cakrawala. Aku bupati nih. Di Sumatera Selatan ini cuman ada 17 bupati. Kalau aku pinginnya berkawan cuman dengan bupati, cuman 17 ini kawan aku, alang keruginya. Ya. Nunggu dunia ini kalau cuman kita berkawan dengan orang-orang tertentu. Kita harus berkawan dengan siapapun, tapi minta maaf. Berkawan dengan siapapun ini, kita harus mengalahkan ego kita. Nggak bisa merasa besar, nggak bisa merasa hebat sendiri. Ya, kita harus kalahkan ego kita. Hari ini, aku semestinya bisa datang ke Adinda dengan pakaian yang necis, Ya. ya, pakai jas lengkap bisa. Bisa. Tapi tidak, aku harus sesuaikan dengan Adinda. Gitu. Iya. Biar apa? Biar kita nih setara. Ngeblend kalau bahasa. Iya, kita tuh setara. Paling enak kita bisa masuk dengan kondisi setara. Tiba-tiba aku masuk ke lapangan voli dengan baju dinas, nggak ketemu. Minimal aku pakai kaos gitu, Pakai pantopel, pakai sepatu kets, menyesuaikan. Nah, termasuk dengan milenial. Dengan milenial pun kita harus menyesuaikan. Ya, ini loh milenial. Kita hargai mereka. Kondisi yang kadang-kadang, aduh anak-anak sekarang, tapi kita harus terima. Memang kita harus masuk ke dalam diri mereka supaya apa? Kita bisa jadi bagian dari mereka. Benar. Aku bela diri dari kecil. Aku senang sama Bruce Lee. Ada falsafah Bruce Lee itu bilang, jadilah seperti air. Ini air nih. Masuk ke dalam botol dia seperti botol. Masuk ke dalam gelas dia seperti gelas. Masuk ke dalam tubuh dia bagian dari kehidupan. Jadilah seperti udara. Ikut deh, sesuai. Ikut. Nah, kalau kita sebagai pemimpin menjadi bagian yang seperti itu, tentu orang senang gitu. Ya. Gitu. Jadi tidak gampang itu. Benar, itu yang mungkin sedang saya pelajari. Harus. Ya, jadi kita tuh gimana? Kita di era keterbukaan dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya sahabat. Harus terus bersahabat dan tidak gampang. Aku bilang aku tidak ada musuh. Aku tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Tapi siapa yang memusuhi aku, pasti dia yang memusuhi aku, bukan aku. Itulah aku. Tetap tebarkan kebaikan. Tebarkan kebaikan supaya apa kita tetap sehat, Tetap muda. bugar, jangan berpikir yang ida-ida gitu. Terus kalau memang reses Kak dari Palembang ke 3 wilayah, Ya. itu tetap bawa mobil sendiri atau Kadang-kadang dengan kawan gitu ya. Jadi kadang-kadang bawa mobil ya. Jadi aku enggak pernah tergantung. Di umur aku yang 58 tahun, aku pernah bawa mobil dari Palembang ke Jakarta nggak sendiri. kelihatan Kak umur 58 tahun? Enggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Umur enggak bisa dilawan. Tapi kita terima kasih dengan Tuhan, kita masih memiliki satu rasa yang sehat gitu. Masih bisa ketemu dengan siapapun gitu. Kak, selanjutnya Kak, apakah ada Kak ide-ide besar pada saat Kakak memimpin dulu yang tertunda, yang sehingga saat ini nih ide pembangunan, apakah ide di dalam religi apa pendidikan itu yang sempat tertunda, yang sekarang tuh dan ingin dibangun lagi gitu Kak? Aku berharap ya masyarakat Lahat itu semestinya masyarakat yang pintar. Tapi pintar atau tidak masyarakat tergantung bagaimana kita mensupportnya. Makanya kalau aku berharap dunia pendidikan ini harus menjadi nomor 1. Dunia pendidikan. Ya, aku selalu bilang kita tidak usah terlalu bangga dengan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang ada itu akan habis. Ya, tapi kalau sumber daya manusia, Adinda Robi bisa mandiri. Ya, bisa membuat studio seperti ini karena apa? Adinda adalah bagian dari sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang baik itu dia mandiri, tidak tergantung dengan siapapun. Ya, dalam tanda kutip dia butuh orang lain, tapi dia bisa mengerjakan sesuatu yang menurut dia aku bisa membuat ini dengan apa yang aku miliki. Nah, pendidikanlah nomor 1. Pendidikan tuh nomor 1 gitu. Makanya aku kemarin ke STIA, aku berikan perhatian kepada pendidikan di level-level, katakanlah di S1 dan sebagainya. Dulu kita harus sekolah tuh harus ke Palembang, kuliah, sekarang ke Jakarta, habis waktu kita, habis uang kita, ya harus keluar. Tapi kalau kita ada universitas atau sekolah tinggi di daerah kita yang kita bangun, ada sekolah yang bagus, mudah-mudahan sumber daya manusia kita dan tidak usah ragu.
Di tahun 2012 bukti bahwasanya lahat itu hebat. 2012 kita punya 12 jenderal aktif. Jenderal aktif. Jenderal loh ini. Aktif. Iya. Kami tidak pernah tahu, Kak Pak. Susno Duaji. Ya, Pangkostrat waktu itu Kak Burhanuddin. Mamanda Hambali banyak. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya ada 12 pada tahun 2012. Oh. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu pernah ada pendidikan yang baik. Ya. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi muda yang baik. Jadi jangan tinggalkan pendidikan. Kunci pendidikan tuh bukan cuma dari gedung-gedungnya, dari guru-guru yang harus mendapat prioritas. Ya. Guru namanya guru, Dek. Ya. Ya, guru namanya guru. Bila perlu didatangkan dari Betul. luar mungkin ya. Bukan, enggak juga. Enggak juga. Jadi guru itu orang yang harus menjadi prioritas. Bela diri seperti Kak Wari. Kalau dia guru itu hierarkinya luar biasa gitu. Nah, pemerintah yang harus membangun hierarki, membangun harga diri guru ini supaya guru ini hebat, percaya diri. Untuk itu beri fasilitas yang baik. Karena aku masih lihat di daerah guru-guru yang katakanlah PNS itu minimal sekali. Yang ada tuh guru-guru honor. Kasihan mereka, support mereka. Jadikan mereka lebih baik lagi supaya apa? Mereka memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Jadi itu salah satu konsen Kak Wari di dunia pendidikan. Iya. Nah, Kak, waktu di dalam reses, dalam penyampaian, apakah ada semacam kalimat yang merangsang akan ada lagi tumbuh universitas selain STI? Maksudnya di dalam jangka panjang di Kota Lahat. Kemarin di STI kita harapkan seperti itu. Akan ada lagi universitas gitu. Dan itu harus disupport oleh pemerintah daerah. Penting gitu. Karena orang tua aku selalu berpesan, nak sekolah lah. Sekolah itu ilmu. Aku tidak pernah ninggalin harta, kata bapak aku. Aku minta maaf, orang tuaku cukup berada. Tapi kami tidak pernah berpikir tentang harta orang tuaku. Karena apa? Kami dibekali sekolah. Dan bapak aku ngomong, aku tidak akan meninggalkan warisan kepada kau. Warisan aku ialah pendidikan yang kuberikan selama ini. Makanya tetaplah bersekolah. Dan ini pun kuajarkan kepada anak-anakku. Iya, sempat kami lihat profil Kak Wari ada 8 saudara ya. 8 saudara. 8 saudara dan banyak sekali berkiprah di dunia politik, di dunia pendidikan lain juga, mungkin ada di bidang lain. Yang jadi anggota DPR juga selain Kak Wari juga ada. Siapa lagi? Yuk Sri Meliana DPR DPR RI. Di DPR RI kan. Iya, Luar betul. biasa. Mungkin salah satunya karena mengenyam pendidikan yang bagus juga, mungkin mendapatkan guru yang bagus mungkin dari situ Kak. Jadi gitu, itu salah satu. Jadi kita belajar dari negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Singapura. Singapura tuh enggak ada sumber daya alam. Sumber daya alam. Kopi pun tidak ada. Enggak ada. Tapi di situ ada kopi terbaik. Dari mana? Ya, dia enggak ada kebun pisang. Tapi pisang di Singapura tuh jauh lebih baik daripada pisang yang ada di Indonesia. Industrinya hebat di situ jadi kan. Hebat. Karena apa? Dia memiliki sumber daya manusia. Itulah. Jadi kalau kita memiliki sumber daya manusia, kita bisa berkompetisi. Nah, sekarang Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak. Harus diikuti juga dengan sumber daya manusia yang hebat, termasuk Kabupaten Lahat. Ya. Lahat banyak sekali potensi sumber daya alam ya Kak. Betul. Dari tambang dan mineral, Betul. gitu Kak ya. Betul. Dari pertanian, Betul. perkebunan, Betul. apalagi kopi yang selalu digadang-gadangkan. Kak, selanjutnya reses yang akan datang, apakah ada membidik untuk sektor pertanian mengangkat potensi kopi Lahat? Apa sudah memang Kak? Apa akan dilakukan lagi? Apa seperti apa Kak? Kita keliling gitu. Kita keliling seperti Pagar Alam itu Pak Wali Kota, dia mencanangkan 1 juta stek dalam 1 tahun. 1 juta stek dalam Ya, 1 tahun? jadi dalam 1 tahun tuh dia bikin 1 juta stek, ternyata itu menghasilkan. Pohon-pohon kopi yang udah lama itu di stek ulang lagi. Jadi enggak ditebang. Di stek ulang lagi, tumbuh lagi tunas baru, ya cabang baru menghasilkan buah-buah yang sekarang hasilnya luar biasa. Jadi terus secara kontinu berlanjut itu Kak Bisa ya? berlanjut. Jadi enggak lagi harus nanam kopi itu dari kopi bayi kopi, enggak. Bibit kopi enggak. Bibit kopi. Jadi kopi yang mungkin udah 40 tahun, 50 tahun enggak produksi lagi, dipotong, di stack, tumbuh baru lagi. Dan itu berhasil di Pagar Alam. Dan sudah berapa lama tuh Kak? Itu sudah mungkin di zaman Pak Wali Kota Pak Alfian Maskoni ini sudah berjalan 2 tahun, sudah menghasilkan, sudah kelihatan biasa. hasilnya. Sudah kelihatan hasilnya Ya. Nah, aku datang ke tempat-tempat yang seperti itu gitu. Karena
gini Kak Wari, beberapa kali di Lahat itu ada festival kopi gitu kan, mengangkat potensi kopi. Mungkin juga di podcast kami ke depan juga akan mengangkat budaya dan potensi kopi ke depan. Kalau misalkan memang ke depan Reses ada mengangkat sektor pertanian, mungkin itu juga yang bakal. Cuman kami tertarik lagi Kak dengan yang di bidang pendidikan. Selain universitas, apakah SMA ya? SMK, SD juga SMK, PAUD juga. Betul, PAUD. PAUD juga. PAUD itu jangan ditinggalkan gitu. PAUD itu pendidikan awal. Ya, kalau dulu kita TK, tapi sekarang sebelum TK ada PAUD. Anak-anak yang bergaul di PAUD tuh dia besarnya luar biasa, Kak. Karena dia sudah jadi PAUD itu semestinya bukan pendidikan. PAUD itu tempat bermain. Anak berinteraksi. Nah, awal dari pendidikan itu adalah berinteraksi, pembentukan karakter. Betul, makanya di PAUD jangan dipaksakan anaknya seperti ini, enggak. Biarkan mereka bebas dengan mereka gitu. Sampai saatnya di TK baru mereka diajarkan tentang A, B, C dan sebagainya. Jadi PAUD itu banyak. Dan waktu kami menjabat sebagai bupati, kita punya 360 desa, tapi ada 480 PAUD pada saat itu. Nah, aku juga berharap pemerintah tetap memberikan perhatian kepada PAUD ini. Memberikan perhatian kepada PAUD ini bukan cuma memberikan gedungnya, tapi perhatikan juga guru-guru PAUD-nya. Karena enggak gampang ngajar anak-anak di PAUD itu enggak gampang, Dek. Ya, kalau kita ngajar anak SD, mereka sudah ngerti dengan tata tertib. Tapi kalau anak-anak PAUD tuh mereka enggak ngerti. Jadi ibu-ibu yang mengajar di PAUD ini benar-benar harus seperti mengasuh anaknya sendiri gitu. Lebih susah. Itu lebih membutuhkan energi, harus mengalah, harus memaklumi. Namanya anak-anak dengan kondisi anak-anak yang baru lahir, tapi dia dilibatkan dalam satu sistem di mana mereka harus berinteraksi. Berarti memang guru itu memang harus diprioritaskan kesejahteraannya, Kak Wadi. Prioritas guru. Itu yang disampaikan dalam Reses. Iya, kita nih enggak bisa jadi siapa-siapa tanpa guru kita. Benar. Tapi setelah kita menjadi siapa-siapa, kita lupa seolah-olah kita nih, memang aku nih hebat gitu. Terbayang enggak aku nih? Aku udah diajarin baca, tulis, berhitung. Tiba-tiba aku jadi bupati. Aku bupati yang enggak bisa baca dong. Aku bupati yang enggak bisa berhitung dong. Terbayang enggak? Kita bisa baca dan berhitung ini karena apa? Karena guru-guru kita mengajarkan. Dan mengajarkan membaca berhitung itu tidak sekali, berulang-ulang kali. Inilah pengorbanan guru kita. Bahkan di zaman kepemimpinan Kak Wari itu ada Lahat Kota Literasi, Kak. Ada literasi, penting. Membaca tuh penting. Adinda bisa ngajak aku nih ngomong 2 jam, 3 jam tanpa habis. Karena apa? Aku membaca. Sampai hari ini pun aku membaca. Kuisi ilmu aku. Selain aku membaca, aku bergaul. Aku mendengar. Makanya aku membuka diri itu untuk mendengar. Ketemu Robi, aku punya cerita ini. Ya, ketemu si B, aku punya cerita ini. Ketemu si C, aku punya cerita ini. Itu di luar kemampuan aku. Ku tampung, ku ambil dalam diri aku, ku manfaatkan dalam ilmu keseharian. Jadi intuisinya jalan terus ya? Harus. Ya. Selalu. Harus. Nah Kak, selain Reses Kak, di sela-sela kegiatan Reses Kak biasanya diisi dengan apa itu Kak? Aku masih melayat. Aku masih takziah. Karena dari dulu aku membangun ini. Aku punya cerita tentang kisah duka. Pada saat orang tua aku meninggal, bapak aku meninggal. Menarik ini. Ya, bapak aku meninggal. Bapak aku tuh orang yang mandiri. Aku pikir bapak aku tuh dulunya tertutup. Dia tentara Kak? Bukan, bapak dari Pamong. Ya, dia tertutup kupikir. Karena dia orangnya disiplin. Nggak banyak wong bisa kawan dengan orang-orang yang disiplin. Nah, bapakku disiplin. Kedisiplinan ini menurut aku waktu itu dia tertutup. Tapi ternyata enggak. Waktu bapakku meninggal, ribuan orang datang. Di antaranya pejabat. Meninggal di Lahat waktu itu? Di Lahat meninggal. Kak Kafrawi datang. Ketua DPRD-nya Kak Lamudin. Pembantu gubernurnya Kak Tatung. Seluruh datang. Pejabat itu datang pada saat itu. Jadi waktu aku lihat pejabat datang tuh, aku merasa besar hati. Ada yang memperhatikan kami. Karena apa? Pada saat kita kehilangan seorang ayah, kita kehilangan harga diri. Bapak aku meninggal, aku ngerasa kehilangan semuanya. Tapi dengan datangnya pejabat, aku merasa aku bangga gitu. Makanya aku bercita-cita suatu saat, kalau aku jadi pejabat, aku harus datangi yang musibah ini.
Makanya pada saat-saat aku jadi pejabat, aku belum ngantor sebelum aku melayat. Aku bisa 5 kali melayat, aku bisa 6 kali melayat. Bahkan di luar Kabupaten Lahat, Di luar di pedesaan. pedesaan. Kenapa? Kembali lagi, aku ingin membangun harga diri mereka gitu. Dan itu kakak lakukan sepanjang jadi bupati. Sepanjang jadi bupati. Bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Di sela-sela reses. Jadi di sela-sela reses ini kalau aku lihat ada yang meninggal, ada yang takziah, ya aku datang gitu. Kenapa aku harus datang? Di situ harus aku memelihatkan rasa empati aku kepada mereka. Ya, Adinda hadir dalam satu kondangan, perkawinan. Masyarakat paling, oh Pak silakan duduk. Benar. Tapi kalau Adinda datang pada saat mereka musibah, itu bagian kebanggaan yang luar biasa untuk mereka. Dan kita belajar Menyemangati lah mungkin. menyemangati, dan aku selalu hadirnya aku ke tempat orang meninggal tuh aku belajar tentang kematian. Hari ini warga aku yang meninggal dunia, sampai saat pun aku pun akan seperti itu. Dan pada saat kita meninggal dunia, kita juga butuh orang lain. Nggak ada aku lihat jenazah tuh bisa mandikan diri sendiri. Nggak ada. Fardu kifayah tuh dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Berarti intinya apa? Kita bersosialisasi, bersahabat tuh pada saat kita hidup sampai mati. Jangan kita merasa jumawa, Sombong. nggak perlu aku dengan mereka, salah. Kita butuh mereka, suatu saat mereka yang akan memandikan kita, menguburkan kita, ya, mengantar kita. Nggak ada jenazah yang bisa ngantarnya ke kuburan sendiri walaupun dia jabatannya segala macam. Jadi di sela-sela reses itu Kak Wari tetap silaturahmi dengan warga-warga atau sahabat-sahabat lama. Tetap, karena aku membangun. Dan waktu itu aku harus memperlihatkan kepada masyarakatku. Suatu saat ada yang cerita ke Yuk Sri Meliana, yuk aku. Yuk, kenapa Kak Wari datang melayat? Yuk, jam 7 pagi Kak Wari datang. Belum ada yang datang tuh Kak Wari udah datang yuk. Akibat aku datang tuh kepala desanya datang, camatnya datang, warganya datang. Itu efek dari seorang pemimpin hadir dalam musibah. Jadi kita hadir ke musibah tuh kita memberi contoh. Dan akhirnya itu jadi memang niat ya kan? Jadi niat. Jadi yang kulihat tuh pagi-pagi dengan Heru, lihat siapa yang meninggal. Ya, siapa yang meninggal waktu itu. Jadi pagi-pagi itu aku lihat dulu. Jam 6 aku keliling, melayat. Jam 9 selesai melayat, baru aku ke kantor. Karena menurut aku kematian tuh gak bisa diulang. Mungkin itu Kak salah satunya yang selalu kakak bangun emosional dengan masyarakat itu, salah satu, atau dengan personal atau dengan kelompok. Mungkin itu Kak yang sampai saat ini pun terbangun. Dan itu gak gampang. Kalau kita gak ikhlas, kalau kita datang dalam satu perkawinan, di situ sudah ada makanan enak. Tapi pada saat kita datang ke satu musibah, yang kita lihat tuh kesedihan. Tidak gampang kita melihat kesedihan itu. Kalau kita mau ngambil keuntungan dari kesedihan tuh tidak ada untungnya. Tapi justru kita hadir itu memberikan kebahagiaan kepada mereka yang pada saat itu memang ditimpa oleh kesedihan itu. Kak, sedikit penasaran karena bukan di masa kami. Kalau almarhum ayahanda Kak Wari itu pamong itu apa itu Kak? Kalau zaman kami belum lahir. Dulu camat. Oh camat itu ya. Terakhir Wedana. Oh nah masih apa? Wedana, pamong itu bukan di zaman kami itu. Iya. Oh di situ Kak ya. Iya, jadi tapi aku belajar dari bapak aku, walaupun dia camat, dia adalah bagian dari masyarakatnya. Ya dia tidak pernah merasa tinggi. Nah jadi di keluarga kami tuh yang paling anti itu semestinya ego sombong. Ibu aku selalu mengingatkan jangan nak. Sudahlah nak. Kita nih bahagia kalau kita banyak teman. Kita nih bahagia kalau kita nih banyak orang lain yang bersilaturahmi dengan Masa kita. kecil Kak Wari dihabiskan di Lahat ya Kak? Di Lahat. Lebih tepatnya di daerah mana Kak? Aku lebih lahirnya tepatnya di Sukaratu. Oh di Sukaratu. Ya, tapi di umur 5-6 tahun aku di Talangkapu. Oh di Talangkapu. Di rumah yang kemarin Adinda datangi. Oh itu. Jadi itu rumah wong tuaku. Jadi SD, SMP, SMA dihabiskan di Lahat ya. Kuliah di Jakarta, balik lagi ke Lahat. Jadi aku dulu di Jakarta, wong ngomong aku tuh Lahat tembak langsung. Apa itu Kak? Karena aku tidak kemana-mana. Dari Lahat aku ke Jakarta, balik lagi ke Lahat gitu. Kak saat ini kakak di partai apa Kak? Gerindra. Dari Gerindra Kak ya. Berarti masih dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sempat juga podcast kemarin, tapi bukan kita Kak. Hari ini kita kader Pak Prabowo yang kita podcast. Kak,
ngobrol dengan Kak Wari ini seru terus. Ya. Di sela-sela ini pengen terus dan terus. Nah, selanjutnya Kak, kami minta sedikit waktu-waktu sebelum Kakak mulai aktivitas lagi mungkin ya. Ada enggak Kak pesan-pesan untuk generasi muda di Lahat atau pesan-pesan untuk warga Lahat lah Kak untuk ke depan, apalagi di masa pandemi? Ya. Mungkin pesan-pesan seperti itu untuk. Jadi di masa pandemi ini jagalah kesehatan masing-masing. Pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Suatu saat kita harus berpikir bahwasanya kita harus berdampingan hidup dengan COVID-19 ini. Karena COVID ini tidak hanya COVID-19, akan berkembang terus karena ini virus. Makanya jaga kesehatan. Pertama jaga kesehatan itu tadi dengan berpikir jernih. Ya, setelah itu seperti yang sampaikan di prokes, pakailah masker. Cuman kita yang bisa nyayangi diri kita, ya. Nah, pesan ke masyarakat Lahat juga generasi muda atau siapapun, tetaplah bangga menjadi warga Lahat. Ya, Lahat ini bagian yang dikenal banyak dari dulu. Pada saat aku jadi bupati, Lahat tuh dikenal banyak orang gitu. Jadi banggalah jadi warga Lahat dan teruslah menyayangi Lahat. Terus menyayangi Lahat. Jadi terus menyayangi Lahat ini bukan konten pilkada semestinya. Bukan. Salah kalau orang bilang ini. Dan kita podcast ini juga bukan konteksnya ini mengangkat ini. Memang kerinduan dengan Kak Wari. Jadi sayangi Lahat itu aku mengajarkan. Kita wajib menyayangi Lahat ini gitu. Ya. Jadi kalau kita sayang dengan Lahat ini, ya apapun, kalau kita sayang dengan anak kita, kita jaga anak kita. Benar. Kalau kita sayang dengan rumah kita bersihkan rumah kita. Kalau kita sayang dengan lingkungan kita bersihkan lingkungan kita. Seperti itulah. Jadi sayang tuh, kata-kata sayang tuh luas. Dan memang sudah jadi makna dalam kalau sayang Lahat. Harus. Jadi aku selalu mengingatkan waktu itu. Ya, kenapa aku mengajak menyayangi Lahat? Supaya apa? Ada rasa memiliki. Nah, rasa memiliki ini yang kita jaga. Kalau kita punya rasa memiliki, tentu semuanya akan jalan lebih baik. Benar. Gitu. Kak Wari, terima kasih banyak Kak Wari. Kami pengen lebih lama lagi, cuman mungkin waktu Kak Wari yang masih banyak untuk istirahat atau untuk aktivitas yang lain. Kami di tim Anak Lensa Project berterima kasih banyak sudah ngobrol di studio kami, sudah memberikan motivasi dan memberikan semangat. Dan selanjutnya kalau boleh ke depan juga pada saat Kak Wari juga reses ke Lahat, mungkin kita membahas reses yang lain. Kalau ini tentang pendidikan mungkin yang lain. Itu yang kami minta kesediaan waktu Kak Wari. Jadi mohon sekali lagi terima kasih, kami pamit mundur. Dan mungkin ada salam sapa Kak di kamera sekali lagi. Jadi sorry ya Kak Wari agak serius ngomongnya. Tapi itu Kak Wari cuma berbagi. Yang kusampaikan bukan menggurui siapapun. Aku berbagi. Pengalaman aku ternyata kesederhanaan. Kesederhanaan tuh sederhana dalam tanda kutip. Sederhana tuh bisa berinteraksi itu sederhana menurut aku. Gitu. Jadi kesederhanaan dengan masyarakat, dengan siapapun membuahkan hasil yang bagus. Gitu. Dan aku bangga sama Anak Lensa Project yang punya studio ini yang harus kita datangi semestinya. Aku datang ke sini untuk memberi dukungan, memberikan perhatian, dan kuharapkan juga ada bagian dari pemerintah yang memperhatikan Adinda. Dan kami akan tetap terus berkarya dan terus akan berprogres dalam dunia kami. Betul. Dan sekali lagi terima kasih Kak Wari. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi sudah datang, dan Anak Lensa Project kami pamit mundur. Mungkin 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian ketemu lagi dengan Kak Wari dengan kisah yang lebih seru lagi ya. Ya kami mau pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berapa menit, Pak?